Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Terima kasih sudah bergabung dan saya sangat senang bisa berbagi topik wawasan tentang topik yang sangat penting ini. Merancang metode pengajaran yang inovatif. Dalam dunia pendidikan saat ini, metode pengajaran konvensional sudah tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang terus berubah. Untuk membantu mereka berkembang, kita perlu menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik, dinamis, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. Pada sesi ini kita akan membahas cara merancang metode pengajaran yang inovatif, relevan, dan efektif. Yuk kita mulai. Merancang metode pengajaran yang inovatif bukan hanya soal menggunakan teknologi terbaru atau alat-alat canggih. Esensi dari inovasi pengajaran adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan mahasiswa, relevansi materi, dan memastikan bahwa pembelajaran mendukung capaian pembelajaran lulusan, serta capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan. Relevansi dengan tujuan pembelajaran. Metode yang kita pilih harus selaras dengan hasil pembelajaran yang kita inginkan. Misalnya jika CPL berfokus pada kemampuan berpikir kritis, maka metode pengajaran harus dirancang untuk mendorong analisis, diskusi, dan evaluasi yang mendalam. Keterlibatan aktif mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh jadi peserta pasif dalam proses belajar. Kita perlu menggunakan metode yang mengharuskan mereka terlibat aktif, seperti melalui diskusi, simulasi, atau studi kasus. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Metode pengajaran inovatif harus cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan berbagai gaya belajar mahasiswa dan dinamika kelas yang berbeda. Metode pembelajaran berbasis project, salah satunya adalah yang paling terbukti efektif. Project Based Learning atau PBL. Dalam PBL, mahasiswa belajar melalui pengerjaan proyek yang memerlukan pemecahan masalah secara nyata. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga menerapkan untuk menghasilkan solusi praktis. Ini mendorong keterlibatan aktif dan mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja seperti kerja tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Contoh penerapan PBL. Dalam mata kuliah teknik sipil, mahasiswa bisa diminta untuk merancang jembatan untuk daerah pedesaan yang khusus memiliki kondisi geografis yang menantang. Melalui proyek ini, mereka belajar mengintegrasikan teori teknik dengan praktik langsung, sekaligus mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungannya. PBL memberikan mahasiswa pengalaman belajar yang nyata, membantu mereka mengembangkan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kemampuan bekerja di dalam tim. Blended learning menggabungkan keunggulan pembelajaran daring dan tatap muka. Ini adalah metode yang memungkinkan mahasiswa belajar secara fleksibel, mengakses materi kapanpun dan dimanapun, sementara pertemuan tatap muka digunakan untuk diskusi lebih mendalam atau penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Contoh blended learning. Dalam mata kuliah manajemen bisnis, teori dasar manajemen bisa disajikan melalui video daring. Sedangkan sesi tatap muka digunakan untuk simulasi manajemen perusahaan atau studi kasus industri. Dengan cara ini, mahasiswa dapat mempelajari teori secara mandiri dan memanfaatkan pertemuan di kelas untuk berkolaborasi dengan teman sekelas dan juga dosen. Blended learning mengoptimalkan waktu belajar, memungkinkan mahasiswa untuk memproses materi di luar kelas, dan memanfaatkan waktu tatap muka untuk memperdalam pemahaman mereka. Simulasi dan role play. Ini adalah metode yang sangat efektif untuk memberikan pengalaman belajar yang praktis dan interaktif. Melalui simulasi, mahasiswa dapat hidup dalam situasi nyata tanpa risiko nyata. Memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan keterampilan interpersonal. Contoh penerapan role play. Di mata kuliah hukum, mahasiswa dapat berperan sebagai jaksa, pengacara, atau hakim dalam simulasi pengadilan. Dengan berinteraksi dalam skenario nyata, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tapi juga belajar bagaimana menghadapi situasi tekanan dan tantangan yang sebenarnya. Metode ini sangat membantu dalam mengasah keterampilan praktis mahasiswa yang nantinya akan mereka butuhkan di dunia kerja. Flip classroom, membalik peran tradisional kelas. Mahasiswa belajar materi dasar di luar kelas, biasanya melalui video pembelajaran atau bahan bacaan. Sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi, pemecahan masalah, atau kegiatan interaktif lainnya. Dengan flip classroom, waktu tatap muka lebih fokus pada aplikasi dan pemahaman yang mendalam. Contoh penerapan flip classroom adalah di dalam mata kuliah matematik misalnya.
Mahasiswa dapat menonton video yang menjelaskan teori dasar sebelum pertemuan di kelas. Saat di kelas, mahasiswa bekerja dan berkelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih sulit atau melakukan diskusi tentang penerapan teori matematika dalam kasus-kasus nyata. Ini membuat lebih banyak waktu untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Metode inovatif lainnya yang sangat efektif adalah problem-based learning. Dalam problem-based learning, mahasiswa diberikan masalah nyata yang harus mereka pecahkan dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dalam hal ini, dosen berperan sebagai fasilitator, sementara mahasiswa menjadi pusat dari proses pembelajaran. Contoh penerapan problem-based learning dalam program studi kesehatan masyarakat misalnya. Mahasiswa bisa diberikan skenario wabah penyakit di sebuah daerah. Mereka harus merancang strategi penanggulangan berdasarkan data dan informasi yang mereka kumpulkan, serta merumuskan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Dengan problem-based learning, mahasiswa belajar untuk berpikir secara mandiri, mencari solusi dan bekerja sama di dalam tim. Menerapkan metode pengajaran yang inovatif tentu memiliki tantangan. Beberapa tantangan yang sering muncul adalah resistensi mahasiswa dengan terbiasanya mereka dengan metode pengajaran tradisional, keterbatasan waktu dalam merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif, atau kendala teknologi. Namun ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan. Perkenalkan secara bertahap, cobalah untuk memperkenalkan metode baru secara perlahan. Mulai dengan 1 atau 2 perubahan kecil, seperti diskusi kelompok atau flip classroom, sebelum menerapkan metode yang lebih kompleks. Latih dan berikan panduan teknis. Pastikan bahwa mahasiswa dan dosen siap secara teknologi, berikan pelatihan atau panduan sebelum memulai pembelajaran berbasis teknologi, seperti menggunakan platform e-learning atau video conference. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Jangan takut menyesuaikan metode berdasarkan umpan balik dari mahasiswa atau situasi kelas. Fleksibilitas adalah kunci dalam menjaga pengalaman belajar tetap relevan dan efektif. Sebagai kesimpulan, merancang metode pengajaran yang inovatif adalah langkah penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, mendalam, dan relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. Metode pengajaran harus relevan dengan CPL dan CPMK. Metode seperti project-based learning, blended learning, simulasi, dan flip classroom bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan efektif. Tantangan dalam menerapkan metode ini bisa diatasi dengan perubahan bertahap, dukungan teknologi yang memadai. Terima kasih banyak telah mengikuti sesi ini dan saya berharap informasi yang telah saya sampaikan ini bisa membantu Anda merancang metode pengajaran yang lebih inovatif di kelas-kelas Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.